Teh Silvi itu ternyata founder dari akun publik ini pecinta Quran gitu. Gimana mau sedekah gitu, utang kita banyak gitu. Bahkan saat itu bisa dibilang buat makan aja tuh Teh. Saya sampai pernah ngutang telur ke warung gitu ya. Kesalahan apa sih yang waktu mengakibatkan Teteh sama suami itu memiliki hutang yang besar? Kita mengusahakan gimana nih caranya biar kita di ACC punya kredit card. Ngerasa ini nggak sih kayak biasanya kalau misalnya bisnis terlalu cepat juga kan dia agak-agak ini gimana ya Boleh diceritakan nggak perubahan visinya apa sebagai entrepreneur ya? Jadi saya harus begini. Oh ternyata bisnis saya harus punya legalitas. Sedang terlilit hutang nih. Mungkin Teh Silvi bisa kasih tips buat teman-teman cubis yang nonton. Bisnis itu dengan keberanian. Karena nggak semua orang mau berbisnis gitu. Ada yang punya modal banyak, kalau dia nggak berani, dia nggak terjun-terjun gitu. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Silvi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, alhamdulillah sehat, sentosa. Gimana nih Teh Nuti? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Aku tuh ini banget loh, kemarin tuh pas ngomongin Teh Silvi, aduh nggak dibales, sedih gitu. Kayaknya baru aku susah ya tadi hubunginya. Ya ini sebel deh. Aduh. Katanya, maaf ya. Bayi umur berapa? Yang paling kecil itu 11 bulan. Kakaknya jarak 2 tahun lah. Yang paling gede 7 tahun. Masya Allah ya, ini banget, dempet banget, makanya pasti repot banget ya Teh, riweuh gitu ya. Alhamdulillah lagi nikmat ya. Aku kan mengikuti jejak Teh Nuti. Inspiring. Aduh. Masya Allah. Teteh, aku tuh pengen banyak ngobrol nih, kan kita selama di satu komunitas dulu kita nggak pernah ngobrol dalam gitu ya, ngobrol tentang usaha, kita jarang cuma bersay hello aja gitu. Makanya kesempatan banget nih kita sekarang hari ini kita bisa ada kesempatan waktu ngobrol tentang bisnisnya Teh Silvi. Aku pengen ngulik banget gitu. Dan pertama aku tuh sebetulnya wow banget pas ngelihat Teh Silvi ternyata founder dari akun publik ini pecinta Quran gitu. Dan aku tuh sempat kepikiran sama ini suami apakah awalnya sama suami. Jadi aku tuh kepikiran apa itu sebetulnya proyek sebelum Elbina Hijab atau gimana nih sebetulnya Teh? Pecinta Quran dulu berarti nih ya. Jadi memang sebenarnya awal aku usaha dagang itu belum Elbina Hijab saya. Jadi asalnya masih jualan reseller, jadi agen brand lain gitu. Nah di saat itu memang sudah mulai pecinta Quran duluan sih Teh. Pecinta Quran dulu, baru Elbina Hijab. Nanti sebenarnya ada sejarahnya juga. Jadi pecinta Quran mungkin wasilah, dari situ lanjut ke Elbina Hijab gitu. Aku bingung nih jelasinnya dari mana dulu. Santai silakan dari mungkin dari pecinta Quran dulu ya, jadi langsung ke Elbina Hijab gimana? Jadi awalnya itu mungkin gini Teh, alurnya itu aku kan jualan ya, jualannya itu jualan online. Awal jualan online itu tahun 2014 lah, awal menikah. Dari situ kan brand lain, cuma dari situ sempat ada kegagalan, bahkan meninggalkan hutang ya Teh yang cukup banyak. Aku bilang di situ masa-masa tersulit lah, sampai sekarang tuh masa-masa yang paling terkenang itu di situ gitu. Nah, pecinta Quran itu adalah salah satu ikhtiar kita dalam mencari pertolongan Allah gitu sih. Nah, dari situ baru Elbina Hijab. Jadi saya rasa, aku aja deh. Kayaknya kita anggap pecinta Quran, Elbina Hijab itu adalah jalan hadiah dari Allah gitu. Ketika kita memohon pertolongan, ya Allah ini gimana nih saya keluar dari masalah ini, dari masalah bisnis yang sebelumnya. Kemudian kita
bertanya ke beberapa orang, kemudian kita ngaji, nanya ke ustadz juga, gimana nih caranya keluar dari masalah yang kita nggak tahu ini cara menyelesaikannya gimana, karena saat itu masalahnya finansial. Dan memang harus diselesaikan juga dengan finansial lagi ya Teh gitu. Katanya sedekah, kemudian kembali ke Allah, mendekat ke Allah gitu ya. Oke, dari situ kita belajar lagi ilmu agama lebih dalam, terutama mengenai bisnis ya, fikih muamalah gitu. Kemudian katanya bersedekah. Lah ini gimana mau sedekah gitu, utang kita banyak gitu. Bahkan saat itu bisa dibilang buat makan aja tuh Teh, saya sampai pernah ngutang telur ke warung gitu ya, saking nggak ada gitu. Karena ya itu saat-saat kita berbisnis, kemudian kita berbisnis dengan jalan yang salah, dari situ benar-benar jatuh banget. Sedekah itu kemudian kita mengetahui bahwa ternyata sedekah itu nggak harus selalu dengan materi ya, bisa dengan ilmu dan lain-lain. Dari situ memang kebetulan kita ada sedikit skill mungkin ya, mengenai cara mengelola media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram. Dari situ ya udah kita manfaatkan aja media ini sebagai ladang, sebagai jalan sedekah kita gitu. Makanya kita di situ diniatkan membuat Pecinta Quran itu sebagai media untuk sedekah ilmu. Dari situ awalnya dari mulai 0 followers lah, biasa kita sharing-sharing aja, bikin desain, kita share gitu, desain-desain sederhana pakai aplikasi yang mudah kita share. Kemudian karena kebetulan aku sama suami juga kan dari pesantren ya Teh, jadi sedikitnya adalah basic gitu, hal-hal yang gampang dari mulai ilmu Al-Quran, ilmu tajwid gitu, kemudian hadis, di-share-share aja gitu. Dari situ ya alhamdulillah bertumbuh, entah dari mana ya, mungkin Allah dari situ mulai membukakan jalannya gitu. Entah ya Allah apakah mungkin saya pikir sih, oh di sana Allah sudah mulai ridho, oh ternyata mungkin inilah jalan yang Allah tunjukkan. Dari situ ada ide untuk membuat bisnis baru, Elbina Hijab lah itu bisnisnya gitu. Dan dari situ kayaknya pertolongan dari Allah banget sih si Elbina Hijab itu gitu Teh. Jadi awalnya memang Pecinta Quran dulu. Kalau Elbina Hijab kan sekarang 4 tahun ya, berarti Pecinta Quran sekitar 5 tahun lah umur Instagramnya itu. Gitu Teh, singkatnya mah. Singkat aja ya. Masya Allah. Oke. Teh, aku penasaran nih, sebetulnya kesalahan apa sih yang waktu mengakibatkan Teteh sama suami itu memiliki hutang yang besar, mungkin supaya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman cubis yang nonton gitu. Bismillah, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil nih ya. Aku nyeritain kegagalan soalnya. Iya betul. Awal nikah itu kan kita belum memiliki pekerjaan tetap ya Teh. Aku sebenarnya guru, suami juga ada guru ngajar juga di yayasan keluarga gitu. Cuman memang belum secara finansial itu belum mapan lah ya saat menikah. Dan kita masih kuliah juga saat itu. Memutuskan untuk menikah, kemudian sebenarnya aku masih kerja juga waktu itu di sebuah perusahaan fashion gitu. Jadi awalnya kenapa fashion? Karena dulu punya inspirasinya di situ aja sih, dulu kerja di perusahaan fashion, megang sosial media juga. Kemudian hamil, sudah nggak sanggup kerja lagi karena mual muntah lah ya. Dari situ berhenti. Kemudian memutuskan kita dagang aja deh. Jadi benar-benar tidak tahu ilmu bisnis itu seperti apa. Yang dipikir ya udah yang penting dagang, punya keuntungan. Makanya dari situ kita juga nggak punya produk kan, kita ngejualin produk orang lain aja. Nah udah tuker brand beberapa kali ya, awalnya brand A gitu, kemudian brand A bisa nih sukses gitu ya. Dari situ tambah ke brand B, brand C, sampai akhirnya kita berjualan menjadi agen beberapa brand fashion. Nah dari situ kan kita memang jualan pure online ya Teh. 2014 itu masih jarang banget jualan online kayaknya. Jadi baru sedikit lah. Jadi perjuangan merintisnya itu di situ. Jadi orang tuh masih 2014 tuh orang tuh masih banyak yang nyangka, yang takut kalau jualan online, kalau beli online tuh takut nggak dikirim dan lain-lain lah gitu. Nah dari situ kita strategi marketingnya itu melalui iklan, Facebook Ads deh. Nah, saat itu, dulu tuh beda sama sekarang. Kalau sekarang kan semua orang bisa ngiklan ya. Kalau dulu untuk ngiklan di Instagram, di Facebook itu harus punya credit card. Gitu. Jadi kita berjuang, gimana nih caranya biar punya credit card gitu. Sebenarnya untuk punya credit cardnya sendiri, kan ada persyaratannya ya Teh, jumlah tabungan gitu ya.
semuanya kan disurvei dulu sama tim sama orang banknya itu. Dari situnya sudah kita mengusahakan gimana nih caranya biar kita di ACC punya credit card. Dari situ kita main strategi kayak punya beberapa bank, kita transfer dari bank A kita transfer ke bank B, dari bank B kita transfer ke bank A-nya lagi yang punya kita sendiri gitu. Sehingga di situ terlihat banyak transaksi sih sebenarnya. Itu udah salah. Pertama itu udah salah sehingga akhirnya oke, kita di ACC sama bank kita punya credit card. Niat utamanya itu biar bisa ngiklan. Nah, setelah dapat kartu kreditnya, kita tergoda untuk menggunakan untuk selain ngiklan gitu, kartu kredit itu. Dipakai buat apa? Nah, itu sebenarnya bukan buat kebutuhan pribadi gitu, tapi memang untuk modal bisnis juga. Tapi tetap aja nggak boleh ya Teh. Ya, jadi intinya sih kesalahan kita adalah kita bersinggungan dengan riba itu sih. Nah, dulu sistem bisnisnya meskipun kita hanya agen, distributor, tapi kita harus nyetok barang gitu. Jadi kita beli dulu ke supplier. Dan ketika nggak laku, kita nggak bisa balikin gitu. Nah, awal-awal berjualan gitu. Awal-awal berjualan yang produk brand lain itu, alhamdulillah kita sama Allah dikasih kelancaran gitu. Habis, terus nyetok berapapun habis, terus sehingga dari situ ya udahlah kita nyetok lebih banyak lagi, tapi kita nggak ada modal nih. Gitu. Nah, jadilah kita menggunakan kartu kredit itu untuk modal kita membeli produk dari supplier gitu. Nah, setelah bersinggungan dengan kartu kredit yang digunakan dengan tidak sesuai mestinya itu, dari situ mulailah gitu. Kita iklan kenceng itu kan dibayarnya nanti di akhir bulan ya Teh. Pokoknya iklan itu kenceng. Biasanya makin kenceng iklan, jualan makin laris, makin habis gitu ya produk itu. Nah ini ngiklan kenceng, produk yang diiklanin laris sih ya. Kemudian intinya gini, ada produk yang sold out terus, banyak peminatnya, tapi sama di suppliernya juga udah habis, sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada produk-produk lain yang kita stok, tapi itu nggak keluar-keluar, sehingga akhirnya dead stock. Gitu. Uang kita tuh numpuk di barang gitu. Bahkan sampai sekarang Teh itu masih ada. Bukan sampai sekarang sih, sampai Elbina sudah berjalan, barang-barang itu tidak terjual sampai akhirnya kita ya udahlah kayaknya itu ini nggak usah dijual gitu. Kita bagian aja. Intinya sih itu, awalnya kita terjerat riba, hutang ke bank banyak gitu karena buat modal itu. Dari situ kita juga sudah nggak bisa ngambil barang lagi ke supplier, barang yang ada di rumah itu nggak bisa kejual, ya di situ udah aja kita nggak punya cash sama sekali gitu. Dari situ ya Allah, kita awal jualan itu laris gitu, setahun pertama itu laris. Ini kok ketika kita berusaha mulai membesarkan, kok ternyata malah mandek dan bahkan jatuh gitu ya. Terus jatuh-jatuhnya saat itu nilainya buat pebisnis memula kayak aku sih lumayan ya Teh, sampai ratusan juta, dan itu bukan uang milik pribadi gitu ya. Pokoknya ya dari situlah mulai berpikir ini apa yang salah, mulai ngaji fikih muamalah, oh ternyata riba nggak boleh gitu. Gimana nih cara taubatnya gitu. Harus sedekah, harus gimana, kita nggak punya uang nih gimana gitu. Makanya ya sudah bismillah kita sedekah dengan ilmu gitu. Pinginnya sih asalnya kita nulis buku, kayaknya ini terlalu lama nih prosesnya. Ya udah kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Makanya ya udah bismillah kita bikin akun pecinta Quran. Dan dari situ beberapa bulan pertama pun sudah langsung tumbuh. Alhamdulillah nih. Dari situ ya udah kita bikin brand baru aja kalau gitu ya. Dengan modal minus, Elbina saat itu membangun Elbina itu masih minus ya. Kita masih punya hutang. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa membesarkan brand ini, keuntungannya kita buat bayar hutang gitu Teh. Jadi bisa dibilang Elbina itu hadiah dari Allah yang kita bangun bahkan di saat kita keuangan itu minus banget, ilmu bisnis juga masih pas-pasan gitu. Tapi kok alhamdulillah Allah mudahkan. Mungkin mudah-mudahan memang karena Allah ridho dengan jalan atau dengan cara yang kita ambil gitu sih singkatnya. Gitu ya. Tapi dalam proses itu aku tertariknya kenapa kok bisa sih dengan modal minus itu Teh Sylvie dan suami bisa memulai bisnis itu yang Elbina Hijab itu, gimana tuh caranya tuh? Nah, dulu sih kita nggak tahu teorinya ya Teh. Gimana caranya kita bisa nemu supplier kain
kemudian supplier konveksi yang bisa dibayar belakangan. Padahal kita sama sekali nggak punya relasi ke konveksi, nggak punya relasi ke tukang kain gitu ya Teh. Karena ya dulu juga jualan, cuman jualan barang jadi punya orang lain, kita nggak tahu proses bikinnya kayak gimana gitu. Bisa dibilang aku tuh bahkan Teh nggak tahu bikin gamis itu butuh kain berapa meter. Nggak tahu kalau buat gamis kainnya yang kayak gimana, namanya apa. Buat kerudung yang kayak gimana, bahannya berapa meter itu nggak tahu. Dan itu nanya-nanya benar-benar tok ke tukang kain. Pak, ada gamis ya? Pak, kalau bikin gamis tuh biasanya berapa meter ya? Gitu. Aku mau bikin nih sampel buat 3 model, kira-kira berapa meteran gitu ya. Buat kerudungnya juga, itu benar-benar kayak gitu. Nah, itu dengan modal seadanya. Jadi saat itu ketika sudah ada pecinta Quran, nah pecinta Quran itu tiba-tiba growth begitu saja, followersnya nambah terus, dan aku bisa ngebuka paid promote Teh. Jadi ngebuka iklan untuk di akun pecinta Quran. Dari situ mulai ada cash masuk sedikit-sedikit, itu cash disimpan, dipakai buat beli kain. Dan kain doang sih, kain doang. Karena ke konveksinya itu kita nyari relasi ke relasi kita gitu. Jadi nanya-nanya, ada nggak nih kenalan yang punya konveksi? Atau ada nggak nih kenalan yang punya mesin jahit yang bisa bantu jahitin gitu. Dan kita juga sebenarnya prosesnya tuh nggak singkat ya Teh. Nyari konveksi itu mungkin sampai puluhan konveksi didatengin gitu, sampai kita nyari sampai kita dapat yang bisa bantu, benar-benar bantu sistemnya pre-order gitu. Jadi Pak, saya mau bikin sampel 3 model aja gitu. Benar-benar cuma 3 model. Kemudian kan kalau konveksi itu biasanya harus langsung banyak ya Teh, 1000 piece gitu ya, 500 piece lah minimal gitu, ratusan piece. Kita insya Allah bisa jualan nih, tapi pinginnya sistemnya PO gitu. Jadi pinginnya sekarang produksi dulu, terus difoto, kita buka PO, buka orderan. Nanti kalau udah kekumpul orderannya, baru udah kita produksi banyak gitu ya. Mudah-mudahan Pak doain biar mudah-mudahan banyak yang ordernya gitu. Dari situ ternyata ada Teh yang mau bantuin gitu. Yang biasanya konveksi harus banyak, ini mah nyesok lah gitu. Beliau percaya karena mungkin kita juga sebelumnya punya portofolio gitu, pernah jualan, pernah kerja. Aku bilang juga pernah jualan brand lain gitu. Biasanya penjualannya per bulan berapa piece gitu. Kayaknya sekarang bisa nih Pak, cuman pengen jualan sendiri gitu. Nah dari situ mulailah kita produksi foto dulu, kemudian buka PO. Nah itu juga yang menjadi alasan Elvina sampai hari ini sistemnya pre-order. Jadi ke bawah terus sama dulu tuh gitu PO, maka jadi sampai sekarang ya terus aja PO Teh, kita tuh nggak ada ready stock gitu, sehingga minim stok gitu, minim dead stock kayak gitu. Nah dulu jadi kalau ditanya, nah baru sekarang nih ketahuan bahwa ada yang namanya kesini gitu ya belajar, ternyata ada yang namanya aset tangible dan aset intangible. Aset tangible itu kan uang, kantor, produk, barang gitu ya. Dan segala hal yang bisa diraba ya modal-modalnya. Ada juga yang intangible. Intangible itu yang mungkin semangat, relasi, komunikasi gitu. Ilmu gitu. Nah, mungkin bisa dibilang saat itu yang kita manfaatkan itu adalah aset intangible-nya. Sehingga meminimalisir aset-aset tangible yang biasanya tuh menjadi syarat awal bisnis gitu. Kita minimalisir itu, kita maksimalkan aset intangible-nya. Jadi tantang semangat sih itu. Ada yang bilang kan memulai bisnis itu dengan keberanian. Nah, kita di situ banget lah. Berani dulu aja gitu. Di depan mau hancur, mau gagal, ya nggak apa-apa. Yang penting coba dulu. Toh kita pernah gagal kok sebelumnya gitu. Kemarin juga jatuh. Kalau nanti jatuh lagi, mungkin udah biasa sama rasa sakitnya. Gitu. Dari situlah kita memulainya dengan keberanian, pantang menyerah mungkin ya. Bisa dibilang tiap hari nyari orang yang mau bantuin segala macam lah. Dan memang nggak mudah sih saat itu. Kita pemula, nggak ada relasi, tiba-tiba ngajak orang baru untuk bisa bantu kita gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan sih di situ. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang kalau aku lihat memang Allah pengen mengangkat derajat Teh Sylvie sama suami supaya bisa lebih dekat sama Allah pas waktu punya hutang itu ya. Dan memang itu jalannya itu, harus lewat itu ya Teh, supaya bisa mendirikan Elbina Hijab gitu. Nah, itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah ya Teh.
Mungkin Iya, saat iya. itu kalau nggak Allah tegur, aku sampai saat ini masih berbisnis dengan cara yang salah dan jauh Iya, dari iya. ridho Allah gitu. Gitu Iya, sih. iya, betul, Itu betul. jadi Dan pelajaran ada berharga Elvina hijab banget. kali ya. Dan aku kalau misalnya ini pas pertama kali bikin sampel tuh yang tiga desain itu langsung gamis ya Teh? Kerudung sih Teh sebenarnya. Pertama Kerudung. banget itu kerudung karena kita juga mempertimbangkan resiko. Modalnya lebih besar, nanti kalau nggak laku, misalnya dead stocknya juga numpuk uang di barangnya, ya resikonya lebih besar ya. Jadi di kerudung. Cuman kerudungnya itu yang sebelumnya belum ada di pasaran gitu. Jadi di situ juga kita tidak asal produksi, kita research kira-kira produk apa nih yang dibutuhkan, yang bisa jadi solusi. Waktu itu ketika awal launching Elbina Hijab, tagline kita itu himar bolak-balik Teh. Himar bolak-balik. Jadi produk yang pertama kita itu himar bolak-balik. Dulu memang sudah ada hijab bolak-balik, tapi yang segi 4. Ingat gak Teh tahun-tahun apa ya akhir-akhir aku kuliah lah pokoknya hijab segi 4 tapi bisa dipakai bolak-balik. Nah baru sampai situ belum ada yang himar instan tapi bolak-balik. Nah kita produk pertamanya itu gitu. Dan kita rasa kayaknya ini bisa nih jadi solusi gitu. Dan ya alhamdulillah ternyata sampai sekarang bahkan produk itu masih diminati gitu Teh. Nah, kalau misalnya untuk menemukan DNA brandnya itu prosesnya berapa lama tuh Teh? Kan bikin sampel tuh, itu kan iklan dan ternyata responnya baik ya. Lalu Teh Silvi sampai dapat klik nih seperti ini dan masuk ke Instagram langsung kah atau gimana tuh? Dulu waktu jualan produk brand lain, kita tokonya itu di Facebook. Di fanpage Facebook tuh yang brand lain. Nah, waktu mulai Elbina itu langsung terjun ke Instagram dan itu pertama kali bahkan aku nggak punya akun pribadi gitu awalnya itu. Pertama itu akun pecinta Quran dulu karena pecinta Quran di Instagram, jadilah Elbina Hijab juga ngikutin di Instagram gitu. Awal menemukan DNA-nya sebenarnya gini sih. Waktu jualan produk brand lain itu produknya target marketnya itu ibu-ibu sosialita sih Teh. Jadi dulu tuh pokoknya baju-bajunya itu nggak aku pakai karena aku nggak suka. Itu baju muslim tapi yang biasanya dipakai oleh yang banyak aksesorisnya gitu ya. Kemudian yang lebar roknya itu bisa sampai 10 meter gitu Teh. Nggak 10 meter sih ya, 6 meter gitu ya. Makanya aku nggak pakai. Nah aku pingin bikin yang bisa aku pakai juga, yang bisa dipakai oleh ibu-ibu muda, kemudian dipakai oleh mahasiswa gitu ya. Makanya yaudah bikin dulu himar. Awalnya kan himar bolak-balik. Dari situ masuk gitu. Produk itu ke mereka masuk banget itu memang ke ibu muda sama ke mahasiswa. Kemudian saat itu terus terang kan kita udah menjanjikan ke konveksi bakalan produksi banyak setelah photoshoot ya Teh. Kemudian awal PO itu nggak langsung banyak Teh, cuman berapa puluh gitu. Sedangkan minimum quantity dari konveksi itu 200 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 200 apa 400, aduh aku lupa. Pokoknya banyak aja. Sehingga mau nggak mau akhirnya kita harus produksi sebanyak itu. Dan ternyata itu lama, ngabisinnya tuh lama gitu. Sampai akhirnya kita vakum dulu karena ngabisin produknya ini tuh lama. Aku tuh sempat jualan yang lain-lain dulu Teh, yang kan sama suami juga ya, bisnis tuh nggak sendiri dari awal sampai sekarang memang kita couplepreneur berdua. Jadi dari situ suami ini nih perputarannya lambat nih katanya. Kayaknya Abi ada ide kita jualan yang lain aja. Kita kan di pecinta Quran bisa jualan produk-produk yang sesuai nih sama pecinta Quran. Makanya kita jualan kayak speaker Quran gitu ya. Kemudian produk-produk yang relate lah sama pecinta Quran. Nah jualan itu dulu. Karena Elbina Hijabnya lagi mandek nih beberapa bulan. Jadi awal Elbina Hijab itu 2016 akhir. Jualan sebulan lah ya. Kemudian abis itu vakum dulu beberapa bulan Teh. Setelah itu baru bangkit lagi dan dari situ mulai diseriusin. 2017 barulah kita mulai menseriusi. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya Elbina Teh gitu. Karena kemarin kan jualan himar bolak-balik sebenarnya laku. Cuman perputarannya kurang cepat kata suami Teh gitu.
ya udah tuh gitu. Karena memang saat itu kebetulan kan 2017 itu lagi marak isu Palestina ya, lagi banyak ya lagi rame lah, lagi ada apa ya, pokoknya lagi rame banget lah isu soal Palestina di Indonesia. Nah kebetulan pecinta Quran itu saat itu sedang menggalang dana untuk Palestina. Dari situ kepikiran, oh ya udah tuh daripada menggalang dana aja, kita bikin merchandise gitu, sehingga penggalang dana juga bisa dapat sesuatu dari kita gitu. Kita bikin merchandise yang keuntungannya kita donasikan buat Palestina gitu. Merchandise-nya apa nih? Oh ya udah tuh kaos gitu ya, kata suami, kaos, kemudian jaket mungkin gitu. Karena kebetulan kita punya relasi juga nih temen yang produksi jaket sama produksi kaos. Terus aku pikir ya kalau kaos mah nggak masuk ke Elbina, paling jaket gitu. Tapi jaket juga jaket muslimah. Akhirnya kita bikin jaket Palestina untuk muslimah. Tapi yang produksinya Elbina Hijab gitu, dan disonding di Pecinta Quran. Jadi marketingnya itu promosinya di Pecinta Quran dan juga di Elbina Hijab. Nah dari situ mulailah ternyata banyak nih yang mau ikutan PO jaket Palestina, karena dari awal kita sudah informasikan ya bahwa keuntungannya kita donasikan buat Palestina. Dari situ itu adalah kali pertama Elbina punya orderan ribuan. Yang sebelumnya paling cuman puluhan atau 100-200 gitu ya, pas bulan-bulan pertama. Ketika jaket Palestina itu alhamdulillah bisa dibilang membludak. Dan dari situlah aku pikir, oh iya kita sudah dari sini kita menemukan inilah DNA-nya Elbina gitu. Jadi seolah-olah waktu PO jaket Palestina dan terkumpul ribuan orderan itu, aku ngerasa kayak ngumpulin muslimah Indonesia yang peduli terhadap Palestina. Dan itu semua adalah dan mereka semua memfollow Elbina gitu. Jadi aku ngerasa oh emang ini nih kayaknya yang aku butuhin. Ini nih yang sesuai banget, yang seret banget sama hati gitu. Dimana kita berjualan produk-produk yang nggak hanya menjadi solusi gitu ya, yang produk yang menjadi solusi, kemudian yang sesuai syariat gitu ya Teh. Dan karena marketnya juga udah teredukasi, mereka rata-rata udah tahu nih para customer yang kemarin order jaket Palestina itu rata-rata mereka memang muslimah yang senang kajian Teh gitu ya, yang di kampusnya itu mereka aktivis gitu. Dari situlah oh berarti kita perlu membuat produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Kalau gamis yang kayak gimana sih yang mereka butuhin? Kerudung yang kayak gimana sih yang mereka butuhin? Berarti kan yang syar'i gitu, yang longgar. Nah, dari situlah kita mulai menemukan produk seperti apa yang harus kita buat untuk memenuhi kebutuhan market-marketnya Elbina. Gitu, Teh. Masya Allah ya. Itu berapa lama tuh, Teh, prosesnya tuh, Teh? Setahun kah? Dari pokoknya PO jaket Palestina itu 2017. Dari situ mulai terkumpul followers dan terus bertambah. Dan apa ya, kalau prosesnya berapa lama sih, sampai hari ini juga masih berproses Teh gitu. Jadi sampai hari ini kita masih mempertahankan DNA-nya, customer-nya juga masih sama. Maksudnya apa ya namanya, personality customer-nya juga rata-rata seperti itu gitu. Jadi kita itu kan target marketnya ibu muda, muslimah, berhijab syar'i, atau mahasiswa. Kalau mahasiswa juga mereka yang aktivis, atau ada juga pelajar mungkin SMA tingkat akhir, SMA kelas 12 gitu ya, mereka yang rohis gitu. Atau kita juga banyak customer itu guru-guru SDIT, SMPIT, guru pesantren, santri-santri gitu Teh sampai hari ini. Karena mungkin yang terbentuk di awalnya seperti itu kita pertahankan sampai hari ini melalui inovasi produk yang masih relate buat mereka gitu. Kalau misalnya lihat dari perkembangan Elbina Hijab tuh sebetulnya kalau menurut aku sih cepat banget ya, Masya Allah ya. Cuman berarti 4 tahun ya Teh? 4, ya sekarang 4 tahun. 4 tahun tapi cepat banget gitu, Masya Allah. Kira-kira Teh Silvi punya ini nggak sih, punya apa ya, kayak ini kayaknya gara-gara ini nih aku Elbina Hijab bisa berhasil. Apakah memang sih waktu pas tahun-tahun itu, tahun 2017 itu sebetulnya masih oke ya, Instagram itu masih bagus gitu,
engagementnya kayak gitu-gitunya masih oke. Algoritmanya ya. Algoritmanya itu aku dari tadi mikir apa mau ngomong apa algoritmanya. Nah, makin lama makin kesini kan makin susah gitu ya. Tapi gimana tuh engagementnya Elbina masih bagus? Nah, pertama alhamdulillah, masya Allah gitu ya. 2 tahun 3 tahun pertama itu growth. Pandemi sebenarnya kita masa-masa berjuang lagi nih Teh ya. Iya. Oke. Pertama gini, gara-gara apa ya? Gitu. Sebenarnya kalau dibilang cepat, ya alhamdulillah, meskipun banyak juga yang lebih cepat sih Teh sebenarnya gitu. Kalau dibilang cepat, alhamdulillah. Kita prinsipnya gini, karena kita berjualan di sosial media, kita harus tahu karakter orang-orang yang berada di sosial media itu seperti apa. Gitu. Orang kalau main Instagram tuh buat ngapain? Buat belanja bukan? Gitu. Jawabannya bukan kan, tapi biasanya buat kepo. Buat bersosialisasi, buat kepo, buat saling berinteraksi dengan teman gitu ya. Bukan buat berjual beli. Beda kalau ke marketplace. Kalau ke marketplace kan orang udah pasti mau bertransaksi ya, mau shopping gitu. Kalau ke Instagram tuh orang tuh bukan mau shopping, makanya gimana biar ketika orang follow kita itu mereka tidak terganggu dengan postingan-postingan kita yang kayak jualan melulu, meskipun kita itu memang akun jualan gitu, jelas-jelas mereka itu kan nge-follow Elbina Hijab. Ya sebenarnya wajar aja kalau kita jualan kan. Cuman gimana nih pengemasannya biar konten kita itu nggak selalu terkesan jualan gitu. Kalau kita itu Elbina itu prinsipnya sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian gitu. Jadi hampir ke setiap postingan Elbina, kalau sekarang kan ada Reels ya. Dulu awal-awal memang belum ada tim kan Elbina juga, nggak ada tim yang bisa bikin video, nggak ada tim yang bisa bikinin desain grafisnya gitu. Semua aku handle sendiri pakai Canva gitu. Cuman yang dari awal pun, dari postingan pertama Elbina tahun 2016 itu adalah sapaan gitu. Jadi aku benar-benar menempatkan diri kayak akun personal aja Teh, nggak kayak akun jualan gitu. Assalamualaikum gitu ya. Pokoknya setiap syaratnya. Cirinya Elbina itu setiap postingan itu pasti interaktif. Kalau nggak interaktif, kita edukatif, inspiratif, atau menghibur Teh apa Teh? Menghibur gitu. Tapi yang entertaining. Nah, cuman yang paling kita tekankan sampai hari ini, kita itu harus inspiring itu sih. Kalau sekarang kan udah dipegang sama tim ya, ada tim konten yang megang semua. Pokoknya aku mah ke kantor juga jarang Teh, sebulan 2 kali paling kalau sekarang. Cuman itu nilai-nilai yang kita pegang terus dan kita harus inspiring itu aja. Sekarang sebenarnya untuk marketing memang agak sulit sih ya. Misalkan menyatukan postingan yang cuman marketing doang, itu engagement-nya, reach-nya pasti rendah. Kerasa lah banget gitu ya. Karena kan algoritmanya, bahkan kalau semakin banyak followers itu engagement reach-nya itu semakin turun. Cuman berapa persen atau cuman 0, berapa persen gitu kan ya jangkauannya itu. Nah kita karena memang mau tidak mau, karena kita berjualan di Instagram, ya mau tidak mau kita harus ngikutin aturan di Instagram gitu. Instagram pinginnya postingan yang kayak gimana nih gitu. Oh ternyata Instagram pingin postingan yang banyak like, comment, share, dan save-nya. Jadi kita bikin rumusnya. Postingan seperti apa nih yang bakalan banyak like, comment, share-nya itu gitu. Oh, yang inspiratif. Postingan yang inspiratif tuh bisa kita bagi ke postingan yang kayak gimana aja. Oh, misalkan foto tips-tips misalkan ya. Kemudian video yang kayak gimana, kalau sekarang reels kan ya. Reelsnya juga yang kayak gimana biar reach-nya tinggi. Oh, ternyata reels itu harus ciri-cirinya reels yang bakalan banyak penontonnya itu yang orang mau nonton sampai akhir misalkan. Nah, kita update terus itu sampai sekarang gitu. Ketika ada perubahan algoritma, kita bahas sama tim. Oh, sekarang Instagram udah beda lagi nih algoritmanya gitu. Dulu dia suka yang gini, sekarang misalkan pas ada carousel, lagi tinggi-tingginya carousel, kita harus bikin postingan carousel nih gitu. Kemudian carousel ternyata udah nggak work nih. Setelah ditelaah gitu, kita juga belajar kesana kemari gitu ya, tidak hanya belajar sendiri, kita juga memang tadi balik lagi, untuk memulai bisnis itu kan dengan keberanian. Tapi untuk membesarkannya, untuk menumbuhkannya itu dengan ilmu. Jadi jangan berhenti sampai diberani aja, karena berani tanpa ada ilmu yang mumpuni ya akhirnya
tidak bisa berkembang, bahkan bisa jadi hancur gitu ya, nauzubillah. Nah, kita belajarnya dengan cara apa? Yang membeli buku, ya ikutan workshop gitu ya, dari mulai yang gratisan sampai yang berbayar 2 digit kita ikutin gitu ya. Buku-buku juga berjejer di rak gitu, meskipun nggak hatam semua gitu, pokoknya kita pinginnya pas ada kita buntu, kita baca buku, ada solusinya gitu. Kemudian YouTube juga sasar aja itu tips-tips bisnis, itu kita pelajarin semuanya gitu. Gitu. Nah, update terus sih kuncinya. Update terus sama perkembangan Instagram. Kemudian nggak cuma perkembangan Instagramnya ya, tapi kalau main fashion ya tentu saja model seperti apa nih yang lagi hype sekarang. Warna apa nih yang lagi banyak diminati tahun ini? Biasanya kalau warna tahunan. Tahun kemarin tuh lilac semua gitu. Hampir semua model kita yang selalu laris itu warna lilac gitu. Tahun ini apa nih? Nah, itu memang harus dikaji terus gitu. Jangan hanya berhenti di berani aja. Iya, betul. Nah, tapi ini Teh Elbina Hijab ini sistemnya ini kan reseller distributor gitu ya Teh ya? Atau memang langsung ke customer jualannya? End user Teh. End user sih sebenarnya. Tapi kita punya reseller. Nah, ini sebenarnya salah satu kesalahan Elbina juga nih. Seharusnya kan dari awal berbisnis itu kita harus sudah matang ya konsep bisnis, sistem bisnisnya mau seperti apa. Mau end user atau mau kemitraan. Kita awal-awal itu memang end user langsung ke customer. Kemudian banyak kan yang minta jadi reseller. Kita galau nih, gimana nih ya? Kita buka reseller atau tetap end user aja gitu. Dengan dua-duanya tentu punya resiko konsekuensi masing-masing ya. Untuk ketika punya reseller itu kita harus siap dengan segala resikonya. Pertama, reseller itu harus dibina. Kemudian stok harus selalu update. Mudah-mudahan harus selalu update gitu ya. Harus selalu ada waktu untuk melayani, untuk mendengarkan keluh kesah mitra kita gitu. Itu salah satunya. Nah, kalau end user berarti kita main sendirian nih. Main sendirian gimana caranya kita nggak punya reseller, nggak punya pasukan yang memasarkan produk kita, tapi gimana caranya biar keterjangkauannya itu tetap luas gitu. Salah satunya dengan konten sih ya. Nah, waktu itu karena banyak yang minta jadi reseller, akhirnya kita bukalah reseller. Seiring berjalannya waktu gitu. Dengan keterbatasan pribadi, keterbatasan tim juga, reseller kita itu nggak terbina Teh. Gitu, yang asalnya 200-an gitu. Kemudian banyak lagi yang minta jadi reseller, setiap hari selalu banyak yang minta jadi reseller, akhirnya kita stop. Reseller kita berhenti di 200 karena aku khawatir nggak bisa menunaikan kewajiban kepada mereka untuk membina, kan seharusnya begitu ya. Meskipun di awal itu Elbina tuh memang nggak ada penawaran spesial ke reseller, ayo jadi reseller Elbina nanti dibina gitu, nggak ada gitu. Jadi memang mereka yang mau aja gitu, akhirnya kita terima. Tapi ya meskipun kita nggak punya janji ke reseller untuk membina, tetap aja kan ya Teh, memang sebaiknya kita membina mereka biar mereka semangat terus jualannya. Kalau memang niat kita membantu perekonomian banyak orang ya, kita juga harus support sistem segala macamnya gitu. Nah, itu ternyata tidak bisa dijalankan sama Elbina. Karena aku sendiri belum bisa terjun langsung dengan kondisi di rumah ada 4 anak kecil-kecil gitu ya. Kemudian ya di tim juga belum ada yang bisa memberikan pelatihan segala macam ke reseller. Akhirnya reseller kita itu tidak terbina. Dari situ akhirnya ya berkurang sedikit-sedikit. Sekarang masih ada tapi tidak banyak. Dan saat ini pun masih dalam memikirkan apakah kita akan lanjut open reseller dan membina reseller-reseller yang masih setia sampai saat hari ini mempromosikan produk Elbina gitu. Atau kita sudahi saja gitu, masih galau di situ. Nah, itulah salah satu kesalahannya gitu. Dan sebenarnya buat Elbina sendiri lebih cocok end user karena kita mainnya kan konten ya Teh. Kita mainnya konten, engagement-nya alhamdulillah bagus, sehingga masih kadang ada reseller yang merasa seperti bersaing dengan pusat nih Teh katanya. Soalnya kan Elbinanya juga banyak dikenal, sehingga ketika aku jualan produk Elbina, mereka juga sudah tahu pusatnya itu adalah di akun @elbinahijab Instagramnya gitu. Itulah yang masih sedang dipertimbangkan sih Teh sebenarnya. Makanya nih mungkin masukan buat
teteh-teteh yang sedang berbisnis ataupun baru, bahkan kalau baru mulai berbisnis sih anaknya memang langsung ditetapkan dari awal dan strong gitu. Apakah mau open kemitraan atau mau end user saja. Jangan sampai kayak Elbina nih di tengah jalan kayak gini, jadinya kita bingung gitu. Meskipun sebenarnya kita akan segera memutuskan sih, cuma saat ini belum gitu. Karena ya masih banyak pertimbangan. Nah, kalau melihat perkembangan Elbina ini sebetulnya apa namanya dengan kecepatan yang Masya Allah ya, cukup cepat gitu. Teh Silvi sebetulnya ngerasa ini nggak sih, kayak biasanya kalau misalnya bisnis terlalu cepat juga kan dia agak-agak ini gimana ya gitu, atau memang sebetulnya Teh Silvi dan suami memang memang udah siap gitu dengan kecepatan yang tinggi gitu, dengan pertumbuhan bisnis yang tinggi seperti ini? Apa ya? Sebenarnya ketika misalkan asalnya kan kayak gini kayak awal bisnis itu kan kita produksi di konveksi. Orderan makin banyak nih ternyata, dan dari situ konveksi kita tidak bisa memenuhi. Bisa sih memenuhi quantity sih, tetap bisa. Pas awal-awal orderan banyak tuh konveksi kita yang sebelumnya bisa memenuhi quantity. Tapi ternyata minus di quality. Itu reject-nya sampai ratusan gitu ya. Dari situ kan kita otomatis harus mengupgrade nih, gimana caranya, sebenarnya belum siap gitu. Jadi cuman ya kondisi yang memicu kita untuk merasa siap. Oke, ini permintaan pasar banyak nih gitu. Tapi kapasitas produksi kita belum muat ternyata. Oh ya udah, akhirnya dari situ kita belajar. Awalnya sih masih nyari konveksi lain yang lebih besar. Mau ke garment tidak bisa karena kita sistemnya PO. Kalau garment itu kan kuantitinya seimbang ya, misalkan produksi ukuran S-nya sekian ribu, ukuran M-nya sekian ribu, tapi semuanya seimbang. Kalau kita kan PO, sehingga ukurannya itu tidak seimbang ya, broken size lah gitu. Misalkan yang order S-nya 200, yang order M-nya 500 gitu. Nah, ke garment kan tidak bisa begitu. Akhirnya kita tetap mainnya di konveksi. Beberapa kali pindah konveksi dengan problematikanya masing-masing ada aja gitu, dan rata-rata sih rawan reject gitu ya, rawan produk-produk yang tidak lulus QC. Sampai akhirnya kita memutuskan ya udah kita beli mesin jahit satu persatu gitu, nuntutan gitu ya, ada laba kita kumpulin, kita beli mesin jahit, kita rekrut tim sedikit demi sedikit. Ya dari situlah jadi yang memaksa kita bertumbuh itu kondisi gitu. Sebenarnya itu pilihan, kita mau dengan kondisi, mau tetap dengan kita mau menerima tantangan, misalkan orderan banyak tapi kapasitas produksi nggak mumpuni, ya udahlah nerima orderannya sedikit aja, yang penting sesuai dengan kapasitas produksi gitu. Itu pilihan yang pertama. Atau kita terima challenge, peminat banyak, gimana caranya kita bisa memenuhi permintaan mereka tapi kualitasnya nggak boleh mengecewakan gitu. Akhirnya ya kita nyari jalan. Memang harus tertrigger sih gitu. Itu salah satu contohnya ya di bidang produksi. Banyak lagi di bidang lainnya yang pasti ketika naik satu tingkat, kapasitas kita juga harus dinaikin, karena kita nggak akan bisa naik tingkat kalau kapasitas kitanya masih gini-gini aja gitu. Kemudian kayak misalkan orderan banyak, otomatis customer service-nya juga harus nambah. Tapi kita gimana nih mau ngerekrut timnya, bisa nggak ngegajinya? Kan kita antara dua pilihan itu ya, antara kita tetap dengan customer service yang terbatas dan tidak bisa menerima orderan yang lebih banyak, atau kita rekrut lagi customer service yang baru. Resikonya kan ada tim yang baru, berarti harus nambah meja baru, kursi baru, makin bertambah, kantornya yang harus baru gitu. Makin bertambah lagi, oh ternyata tim itu harus dibina, harus ada program untuk membina mereka gitu. Ya itulah, seiring dengan kita menerima challenge itu dan akhirnya kita bertumbuh gitu. Kalau jadi untuk tumbuh itu ya memang setiap hari ada guncangan, ayo kita terima, oh ini tantangan, ayo kita terima gitu sih. Tuh. Sebenarnya nah di pandemi ini sebenarnya nggak apa ya, kita juga ngerasain sih kalau jatuhnya juga ada, nggak selalu growth terus sih sebenarnya. Sepinya juga ada kok Teh, cuman nggak kelihatan aja mungkin ya. Ada sih, pasti ada lika-likunya. Masalah internalnya banyak gitu. Kalau pandemi ini gimana nih Teh? Kalau pandemi pertama syukur alhamdulillah dulu ya.
alhamdulillah di saat kita melihat banyak pebisnis, apalagi yang offline bertumbangan gitu ya, bahkan rekan-rekan kerabat banyak lah ya yang tidak bisa melanjutkan bisnisnya, bahkan bisnis-bisnis raksasa gitu ya, yang punya garmen sendiri, yang punya ratusan karyawan pun banyak yang bertumbangan. Namun ternyata banyak bisnis-bisnis kecil gitu ya, atau yang menengah lah ya seperti Elbina masih bisa bertahan. Sebenarnya kita tidak growth ya, terus terang di pandemi ini tidak naik, kita juga turun, tapi kita alhamdulillah masih bisa bertahan. Kuncinya kalau pandemi ini terus terang kita banyak silaturahim juga sama teman-teman pebisnis yang lain, terutama yang memang mereka memiliki kendala gitu. Mereka bertanya ini gimana nih pandemi bla bla bla. Rata-rata permasalahan mereka tidak bisa melanjutkan bisnisnya, tidak bisa mempertahankan karyawannya, dan lain-lain itu karena memiliki tanggungan hutang. Rata-rata, ya, meskipun ada yang masalah lain, tapi kebanyakan karena mereka punya hutang. Misalkan yang pebisnis fashion nih, teman-teman, banyak yang mereka beli kainnya itu ngutang dulu ke toko kain atau ke pabrik kain. Tempo biasanya, ngambil dulu kain, nanti 3 bulan kemudian baru bayar misalkan. Nah, ketika pandemi, kain yang mereka beli secara utang tempo itu, kemudian mereka bikinkan produk, itu banyak yang nggak kejual. Sehingga hutang-hutangnya tidak bisa terlunasi ke supplier misalkan. Belum lagi yang punya hutang ke bank, itu biasanya lebih parah kan ya. Karena tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran gitu. Orderan sedikit, tapi hutang ke supplier, hutang ke bank gitu ya, hutang ke mana lagi, hutang ke konveksi, mungkin hutang ke garmen. Mereka tidak bisa memenuhi akhirnya gitu. Nah, alhamdulillah Elbina bisa bertahan sampai hari ini meskipun sebenarnya nurun gitu. Tapi yang penting buat saya ini udah alhamdulillah banget gitu ya. Tim tidak dikurangi jumlahnya, mereka gajinya juga tidak dikurangi, orderan masih ada, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kami semua gitu. Baik untuk karyawan, ya untuk pribadinya juga ada. Untuk jatah orang tua misalkannya tidak berkurang, itu sudah alhamdulillah banget. Meskipun sebenarnya kayak untuk tabungan pribadi itu kita pending dulu lah. Yang penting tuh karyawan gitu lah, masih tetap bisa terpenuhi kebutuhannya kayak gitu teh. Ya itu kayaknya sih kita bisa bertahan karena kita tidak punya tanggungan hutang kemanapun gitu. Jadi kita sekarang sistemnya mainnya cash, beli kain cash, produksi cash, bayar gaji karyawan cash, semuanya cash aja. Jadi kita tidak punya hutang sehingga berapapun pendapatan yang kita dapatkan per bulannya itu alhamdulillah selalu cukup untuk memenuhi operasional. Gitu. Masya Allah. Nah, aku penasaran nih dengan perjalanan bisnis selama 4 tahun ini, pasti ada perubahan visi nih kan Teh dari awal mendirikan sampai sekarang. Boleh diceritakan nggak perubahan visinya apa? Sebagai entrepreneur ya? Perubahan visi ya? Gimana ya? Awal membangun bisnis karena memang mindsetnya dulu belum pebisnis ya. Belum couple-planner, itu belum punya julukan itu. Kalau sekarang sih seneng banget nyebut diri couple-planner gitu ya, gara-gara bisnisnya sama suami. Padahal mah cuma jualan doang berdua gitu ya. Nah, awalnya kan emang dagang aja. Kalau sekarang memang sudah paham, oh ternyata bisnisnya harus begini. Oh ternyata bisnisnya harus punya legalitas misalkan. Kemudian harus ada kesejahteraan karyawannya, itu ada checklistnya gitu, apa aja yang harus diperhatikan bla 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 gitu. Akhirnya kita pun berpikir oh ternyata memang ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri gitu, tapi juga yang paling kita garis bawahi itu adalah kebermanfaatan. Ya inginnya semakin jauh kita melangkah itu semakin bermanfaat, entah itu mungkin kalau patokannya omset, penjualan itu kan di luar kuasa kita ya Teh ya. Ada masa-masanya seperti ini pandemi gitu kan, di luar prediksi. Oh ternyata pandemi semua bisnis itu rata-rata menurun, meskipun ada yang naik rata-rata menurun gitu. Makanya kita patokannya nggak ke sana deh gitu. Cuman ya gimana nih kita bisa tetap bermanfaat gitu. Kita bisa tetap mensejahterakan karyawan gitu. Sekarang tuh pikirannya udah ke situ aja. Karena sebenarnya bisa aja awal-awal pandemi nih ya, apalagi ketika awal pandemi kan kita punya pilihan untuk tetap beroperasi atau tidak. Karena kalau beroperasi itu terancam. Karena kan ada ketentuannya ya,
bisnis apa aja nih yang masih boleh berjalan di masa pandemi gitu. Cuman kita kan berpikir ini kalau mikir buat pribadi doang mah kita punya tabungan ya udah misalkan Elbinanya tutup dulu lah beberapa bulan sampai kondisi aman lagi gitu. Cuman kan karyawan gimana gitu. Kalau kita tidak beroperasi mereka tidak dapat gaji gitu. Itu yang kita pikirkan sih kalau untuk saat ini. Visi saat ini nanti mungkin ke depannya beda lagi nih. Jadi visi itu berubah seiring problematika di bisnis yang kita hadapi gitu. Makin kesini makin tersadarkan gitu teh. Jadi aku minta tips dong untuk teman-teman Cubis yang baru mau memulai bisnis di saat pandemi ini, atau misalnya yang sedang sedang terlilit hutang nih. Mungkin Teh Silvi bisa kasih tips buat teman-teman Cubis yang nonton. Terlilit hutang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat yang baru mulai bisnis. Tadi aku pegang banget nih prinsip yang tadi. Memulai bisnis itu dengan keberanian. Karena nggak semua orang mau berbisnis gitu. Ada yang punya modal banyak, kalau dia nggak berani, dia nggak terjun-terjun gitu. Pertama, mulai dengan keberanian. Kemudian, matangkan dengan ilmu. Ilmunya tuh bayar teh, misalkan beli buku kan bayar, ikutan training, workshop kan bayar. Ya udah tuh nonton aja YouTube-nya Teh Nuti gitu. Terus gali ilmu gitu. Kemudian berelasi gitu. Kenal nih teman yang udah bisnis duluan, sok tanya aja dia segala pertanyaan apapun tanyain aja. Tanya aja nih Teh Nuti nih udah melanglang buana, udah lama banget kan bisnisnya gitu. Cari ilmu di mana aja. Gitu. Kemudian kalau ada masalah keterbatasan di modal, sebenarnya bisnis itu nggak melulu harus jadi produsen gitu. Kayak aku dulu juga jualan kan nggak langsung jadi produsen ya, tapi jadi agen dulu, kemudian naik jadi distributor gitu. Yang modalnya minim. Semuanya pasti butuh modal. Kalau ditanya Teh pingin bisnis, banyak banget gitu yang nanya Teh pingin bisnis tapi yang nggak pakai modal. Ya bisnis mah di mana-mana juga pasti pakai modal gitu. Ada yang nggak pakai modal tangible, tapi kuatin sok modal intangible-nya gitu. Kalau misalkan modal intangible-nya juga ternyata belum bisa dimaksimalkan, ya minimal berjuanglah gitu, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk modal tangible-nya gitu. Kayak jadi reseller juga kan biasanya ada modal ya. Misalkan modal kan reseller 100.000, 200.000, itu pakai modal. Tapi kan kalau segitu mah coba kurangin jajan baksonya misalkan gitu ya. Memang di awal-awal juga pasti kerasa banget perjuangannya membangun bisnis. Hadapin aja, jalanin aja. Ada tantangan, belajar gitu. Ada tantangan, ada problematika, belajar. Tanya orang, baca buku, nonton YouTube, itu pasti kok nemu jawabannya gitu. Apalagi kalau diskusi sama yang udah berpengalaman, itu biasanya adalah ya, kita kayak punya mentor jadinya gitu. Itu mungkin buat pemula. Terus apa lagi tadi? Yang ini terlilit hutang, masih punya hutang. Karena pandemi ini ya. Yang terlilit hutang, solusinya bayar. Bener, bayar. Ya, itu tetap di hati tuh. Memang di hati tuh harus, ya Allah, saya ingin bayar, saya pasti bayar. Tolong mampukan saya buat pembayar gitu. Jadi jangan, ya Allah, mudah-mudahan ini orangnya mau ngeikhlasin, jangan gitu. Jadi biar kapasitas kitanya yang ditambah sama Allah. Jadi mintanya, ya Allah, mampukan aku buat bisa bayar utang dengan bisnisku ini. Mudah-mudahan bisnisku jadi wasilah misalkan untuk membayar utang-utang gitu. Sehingga aku juga dulu ngerasa Elbina itu kan hadiah dari Allah gitu. Karena dulu membangun Elbina itu ilmunya tuh masih minim banget. Cuman kalau kita niatnya lurus, ya Allah, ini mudah-mudahan ini jadi wasilah. Ini niatnya juga produk yang aku jual juga mudah-mudahan jadi solusi, karena ini hijab syar'i gitu ya. Ini sambil dakwah juga. Kemudian keuntungannya untuk bayar utang, untuk membahagiakan orang tua. Yang penting mah niatnya lurus dulu. Karena kalau niat kita lurus, itu pasti Allah bantu. Cuman cek dulu ke hati deh. Ini bisnis niatnya buat apa gitu. Bisnis niatnya buat apa? Kalau buat gaya-gayaan, ya jangan berharap lah, ya Allah, aku pengen keren gitu ya. Just kata Allah tuh ya mungkin kamu niatnya ganti dulu gitu. Tapi kalau niatnya udah lurus, yakinin dulu hati, ya Allah, mudah-mudahan ini niatnya udah bener. Aku mohon dimudahkan. Karena Allah juga pasti ngebantu gitu kalau memang kita mendekati Allah dan niatnya udah lurus. Nah, ini yang punya hutang.
niatnya juga benerin, ya Allah, aku pengen ngelunasin utang, tolong bantu gitu. Jadikan bisnisku ini wasilahnya kalau lagi bisnis gitu. Kalau lagi bekerja di bidang yang lain juga ya diminta kapasitasnya dinaikkan sama Allah gitu. Kemudian sedekah, sering banget denger gitu. Sedekah itu kan bisa jadi penolak bala, bisa jadi perantara kasih sayang Allah lah ya. Gak bisa nih, nggak punya uangnya. Coba sedekah dengan apapun yang kita punya gitu, dengan ilmu, dengan senyum juga kan sedekah ya, dengan ya minimal itu, dengan apapun yang kita punya kita kerahkan untuk membantu orang lain, itu adalah sedekah. Mudah-mudahan melalui itulah pertolongan Allah itu hadir gitu. Itu mungkin Teh. Masya Allah. Elbina Hijab, apakah goals-nya untuk 5 tahun yang akan datang? Wah, pertanyaannya. Goals-nya ya. Pertama berawal dari prinsip khairunas anfa'uhum linas ya Teh. Kebermanfaatan nih. Sekarang juga mungkin alhamdulillah udah kerasa sih ya. Oh, punya karyawan berarti bermanfaat gitu ya. Oh, produknya jadi solusi berarti bermanfaat gitu. Cuman kedepannya gimana nih? Apakah membesarkan, memperbanyak customer atau gimana? Memperbanyak karyawan atau gimana gitu. Sebenarnya kalau mikirnya itu aja sih ya mungkin kurang serg di hati gitu ya. Karena sih sempat mikir makin gede bisnis berarti pengen lebih besar gitu. Makin besarnya itu ditandainya dengan apa gitu. Oh, dengan kebermanfaatan. Itu kebermanfaatan itu seperti apa gitu. Jadi, kalau untuk Elbina sendiri sebenarnya saat ini kan kita belum punya kantor sendiri, belum punya gedung konveksi sendiri, pabrik sendiri kan belum ya. Jadi memang sebenarnya terus terang sih kalau secara aset tangible-nya kita ingin pertama benar-benar berdikari gitu. Kantor yang terintegrasi, pabrik sendiri gitu. Kemudian dari situ kan otomatis kalau pabrik kan karyawan juga lebih banyak gitu. Cuman yang rasa nyes banget di hati yang aku tuh sebenarnya juga mikirin ini Teh gitu dari lama. Ini Elbina ke depannya mau jadi apa, mau diapain gitu. Pabrik oke lah, semua orang juga kayak gitu, pengen punya kantor sendiri semua orang juga kayak gitu. Cuman akhirnya oh ya ada satu hal nih yang mungkin nggak semua orang pikirin. Kita pengen punya lembaga filantropi sendiri. Gitu. Karena kan kita setiap bulan ada zakatnya ya Teh, setiap tahun ada zakatnya gitu. Kemudian kita juga ada pecinta Quran nih, kebetulan gitu ya, ada bersinggungan. Pecinta Quran ini memang ketika ada seperti bencana alam atau isu-isu Palestina, Suriah gitu ya, kita ikut andil juga di sana. Memang belum terintegrasi sama Elbina nih, cuman ke depannya gimana biar ini menjadi lembaga tersendiri yang bisa menjadi solusi lah gitu ya. Sehingga kebermanfaatannya Elbina itu tidak hanya dari segi kita bisa merekrut banyak lapangan pekerjaan, tidak hanya dari produknya yang menjadi solusi, kemudian tidak hanya konten-kontennya yang bermanfaat, tapi kita juga setelah itu hasilnya itu jadi apa gitu. Oke, Elbina misalkan orderannya banyak, terus dari situ dikemanain gitu. Jadi apa? Apakah jadi koleksi pribadi? Apakah jadi koleksi rumah pribadi gitu? Nah, jangan sampai ke situ. Jadi diniatkan dari sekarang pingin banget ke depannya punya lembaga filantropi sendiri gitu. Jadi kebermanfaatannya itu terasa lebih luas, bukan hanya untuk internal tim, bukan hanya untuk customer, tapi juga untuk siapapun yang bahkan mereka tidak mengenal Elbina sama sekali. Mudah-mudahan bantu doain. Amin, amin, Rabbal Alamin. Ya, kita juga karena kebetulan aku sama suami juga kan lulusan pesantren, jadi ingin sekali bisa punya pesantren sendiri yang isinya itu santri-santri yatim, sehingga mereka tidak perlu membayar gitu ya Teh. Yang gratis, mudah-mudahan banget, ingin banget semua itu bisa tercover sama Elbina gitu ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Teh. Ya, tolong doain ya. Ya, Masya Allah. Masih jauh lah. Sebenarnya masih jauh banget ya. 5 tahun mudah-mudahan lah bisa. Jadi memang mimpinya dulu harus besar. Karena ya
biar terpacu sih, biar terpacu. Karena sebenarnya dengan menjadi mompreneur mungkin kerasa ya Teh ya, sempat terpikir, aduh ini ngurus anak 4 di rumah juga butuh tantangan tersendiri gitu ya. Kadang capek mikirin bisnis, adalah kayaknya udahan aja deh, kayaknya fokus di rumah aja deh gitu. Kalau nggak ada pijakan niat yang besar ke sana, kayaknya bisa berhenti di sini aja gitu. Karena bisa dibilang capeknya pasti ada gitu. Lagi benar-benar pingin di rumah aja, ngurus anak, gak mau terpusingkan sama masalah tim gitu ya, masalah penjualan, pandemi segala macem. Cuman balik lagi kalau kita ingat, oh impian di depan itu kita kebermanfaatannya itu lebih besar gitu. Masa kita berhenti di sini aja, tidak mau mencapaikah mimpi-mimpi itu gitu. Akhirnya dari situ barulah semangat lagi untuk terus melanjutkan. Semangat Teh, aku jadi seneng nih, seneng ikut apa ya, ikut terpacu juga pengen bikin mimpi yang sebesar Teh Silvi. Ayo. Teh Silvi, terakhir silahkan ini mempromosikan, mungkin di Elbina Hijab ada promo apakah atau produknya lagi baru launching kah gitu, silahkan. Ya, apa ya? Promo ini produk yang baru launchingnya yang lagi aku pakai. Sekarang gitu. tuh lagi seneng banget sama abaya. Dan baru tahu abaya itu akhir-akhir ini. Karena ternyata abaya itu beda kan sama gamis ya. Gamis itu udah longgar dan abaya lebih longgar. Enak banget gitu. Tapi longgar, tapi ya kita juga tetap bikin cuttingnya itu nyaman gitu. Nggak gogoyobagan gitu. Itu sih produk terbaru Elbina. Yuk beli yuk. Intinya sih butuh produk apa aja, insya Allah di Elbina kita sesuai dengan syariat gitu ya. Itu yang harus banget jadi patokan pertama dari pemilihan bahannya dan rawang gitu ya. Yang pertama harus sesuai syariat, terus nyaman, bisa dipakai buat ibu-ibu. Jadi produk itu selalu budget friendly. Setelah itu baru ke modelnya. Jadi sebelum ke modelnya itu kita lebih mengutamakan ke sesuai syariatnya dulu sama ke kenyamanan dulu dan fungsional, barulah ke modelnya. Makanya Elbina itu sebenarnya dari segi desain itu nggak terlalu apa ya, terlalu variatif ya, simple sih. Karena kita memang pakaian yang buat dipakai muslimah sehari-hari gitu, bukan buat ke pesta gitu ya, yang nyaman dipakai sehari-hari sih gitu. Silahkan yang mungkin yang belum follow Instagramnya Elbina Hijab. Oke. Ya itu aja mungkin ya. Aku tadi mau nanya, ini mungkin teman-teman Cubis ada yang nggak ngerti what is the meaning of gogoyobagan katanya tuh. Astagfirullahaladzim, itu bahasa Sunda ya. Enggak, apa tuh kata gogoyobagan teh? Apa ya? Longgar, sih bajunya longgar, tapi nggak kayak kita pakai baju kegedean yang gak sesuai size gitu, tapi tetap nyaman lah kelihatannya meskipun bajunya longgar gitu. Iya. Jadi kita pakai masih enak dilihat gitu ya. Bahasa Sunda itu memang ya. Berarti bukan orang Sunda ya? Aku orang Sunda, cuman bisi ada yang nggak ngerti gitu gogoyobagan teh apa katanya. Siap. Aduh, aku tuh kalau ngomong sehari-hari emang Sunda banget teh. Kalau ada yang ngomong sama aku biasanya ketebak teteh orang Sunda. Udah emang panggilannya teteh gitu. Emang kelihatan banget kan logatnya tuh logat Sunda pisan gitu. Aduh, Masya Allah. Aduh, jazakillah khair ya Teh udah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama aku dan apa namanya buat didengarkan oleh teman-teman Cubis. Masya Allah ilmunya luar biasa dan selamat juga untuk ini, aku belum ngasih selamat buat kelahiran anak yang udah 10 bulan. Dulu kita terakhir ketemu itu anakku masih 3 Teh ya. Iya, sekarang udah 4. Terus udah 4, aku juga udah 5 sekarang, udah 6 bulan. Alhamdulillah. Usianya, jadi nanti kalau ketemu bisa main, mudah-mudahan segera bisa ketemu ya Teh ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nanti kita reuni. Ya, insya Allah kalau misalnya kita udah memungkinkan, mudah-mudahan semua narasumber Cubis bisa aku undang ya, insya Allah gitu, kalau memungkinkan gitu untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke Teh, pamit dulu ya Teh ya. Selamat. Iya Teh, aku juga makasih banget.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.